Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mentari Cahyanisa dari PGBI Pendidikan Fisika Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemanfaatan software untuk eksperimen verifikasi hukum kekekalan momentum dengan menggunakan VBL atau Video Based Laboratory. Nah, kita tahu bahwa perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah mempermudah pekerjaan manusia di segala bidang, tidak terkecuali dalam eksperimen fisika. Berbagai perangkat lunak dapat digunakan dalam pengambilan data eksperimen ataupun untuk analisisnya. Salah satu perangkat video analisis adalah tracker. Nah, dalam hal ini, kelebihan tracker mampu menganalisis gejala fisika nyata dan menyajikan berbagai representasinya, seperti data kuantitatif, grafik, persamaan yang disajikan secara simultan. Nah, untuk kesempatan kali ini, saya akan menyajikan pemanfaatan software tracker dalam eksperimen fisika untuk kasus tumbukan. Nah, mungkin langsung saja ya, kita akan mensimulasi atau memanfaatkan bagaimana penggunaan software tracker tersebut. Nah, kita akan membuka softwarenya. Nah, di sini ada beberapa macam tracker dan ini saya menggunakan tracker yang versi 3.10. Kita tunggu sebentar. Nah, mulai loading. Oke. Nah, seperti ini tampilan awal tracker. Mungkin langkah pertama, yang pertama kita akan memasukkan video. Nah, di sini ada video, kemudian import. Nah, biasanya dalam software tracker itu sudah tersedia berbagai macam video untuk simulasi. Nah, di sini kita lihat ada colliding dan Doppler, kemudian SHM. Ini adalah berbagai contoh video. Nah, video-video ini sebenarnya bisa kita rekam sendiri atau bisa kita dapatkan dengan menggunakan rekaman video HP ataupun laptop untuk mendukung simulasi yang akan dilakukan. Seperti misalnya tumbukan ini, saya akan memilih yang colliding chart 31 ini. Nah, di sini ada beberapa macam masanya yang berbeda. Setiap video mempunyai masa yang berbeda dan saya memilih yang colliding chart 31 dengan masa yang pertama, masa A, kita sebut masa A, yaitu 1048 gram, dan masa B itu 524 gram. Ini adalah masa A dan ini masa B. Kemudian untuk langkah selanjutnya, kita akan mengklik Axis. Nah, Axis Angel ini kita tarik ke titik origin atau titik asal, yaitu di sini. Nah, sudah. Kemudian dari video ini sudah ditampilkan untuk panjang lintasan dari sini sampai sini itu adalah 1 meter. Maka kita atur untuk panjang lintasannya menggunakan tab measure with protractor arm. Kita klik dan di sini muncul, kita tarik tanda panahnya untuk ke sebelah kiri ya, di sini, dan panah yang sebelah kanan kita tarik sampai ujung sini. Oke, dan kita atur di angkanya, kita ketikkan 1 saja, kemudian enter. Nah,
1 di sini sudah menunjukkan 1 meter. Kemudian kita klik track, kemudian new point mass. Nah, di sini akan muncul massa A. Nah, ini yang disebut massa A. Kenapa kita pilih track? Nah, ini sebenarnya intinya. Jadi, dalam simulasi ini kita akan men-track benda A dengan menggunakan tekan shift di keyboard komputer Anda atau di keyboard laptop. Kita ketik shift. Nah, akan muncul tanda seperti ini. Nah, kemudian kita tempatkan tepat pada tengah-tengah benda A dan kita klik. Nah, dia akan bergerak menuju ke massa B. Kita klik terus dan tidak melepaskan shift sampai dua benda tersebut bertumbukan dan berhenti. Nah, di sebelah kanan kita lihat bahwa sudah terlihat grafik dan data yang kita peroleh dari tracking tersebut. Nah, ini sudah mulai bertumbukan dan akan berhenti. Nah, untuk lebih menghasilkan data yang bagus, sebaiknya kita men-track pas di tengah-tengah titik tersebut, titik suatu benda itu. Nah, sudah selesai. Kita sudah mendapatkan grafik pada massa A dan data pada massa B ini. Kemudian kita klik track lagi, kemudian new mass, new point mass. Nah, di sini muncul massa B. Nah, kita diminta untuk press pada massa B. Nah, caranya sama seperti pada massa A. Kita tekan shift pada keyboard komputer. Nah, akan berubah seperti ini dan kita tempatkan tepat pada senternya point mass B. Nah, kita track, kita klik. Nah, karena pada simulasi ini yang berjalan itu adalah massa A, sehingga walaupun kita mengklik yang massa B, yang bergerak adalah massa A untuk menumbuk massa B. Nah, kita track terus sampai kedua benda tersebut tumbukan dan berhenti. Ya, seperti ini. Kita klik terus tanpa melepaskan shift. Nah, sudah selesai. Jadi kita sudah mendapatkan grafik seperti ini dan data seperti ini. Kita bisa melihat juga pada massa A untuk grafiknya. Nah, berbeda sekali ya. Ini massa A dan ini massa B. Dan sama juga dengan data pada massa A, kita bisa lihat datanya seperti ini, dan pada massa B datanya seperti ini. Oke, untuk selanjutnya kita bisa melihat apakah data yang kita dapatkan itu benar, grafik yang kita dapatkan itu benar. Kita bisa membawa data ini ke dalam Excel, Microsoft Excel. Oke, kita akan mengolahnya di Microsoft Excel. Oke, kita tahu bahwa dalam tumbukan atau momentum, kita tahu momentum itu kita simbolkan P, dan rumus momentum itu adalah massa dikali kecepatan. Jadi bisa tulis sini
rumus momentum itu sama dengan massa dikali kecepatan, atau kita bisa mensimbolkan momentum sebagai P sama dengan massa dikali kecepatan atau velocity. Nah, jadi kita membutuhkan di sini adalah yang pertama massa A, dan di sini massa B karena kita mempunyai dua massa. Kemudian yang kita butuhkan lagi adalah velocity atau kecepatan. Nah, kecepatan di sini yaitu kecepatan pada massa A. Nah, karena ini tumbukan, jadi kita membutuhkan dua, yaitu kecepatan sebelum tumbukan dan di sini kecepatan setelah tumbukan. Saya beri tanda apostrophe untuk membedakan. Ini baru yang kecepatan pada massa A. Kemudian untuk massa B, kecepatan pada massa B sebelum tumbukan dan kecepatan pada massa B setelah tumbukan. Dari data ini nanti kita bisa menghitung momentumnya. Jadi momentum pada massa A dan momentum pada massa B. Kemudian ini momentum sebelum tumbukan. Kita bedakan saja, mungkin di sebelah sini. Nah, di sini momentum pada massa A setelah tumbukan dan momentum pada massa B setelah tumbukan. Oke, kita bisa mendapatkan data ini dari simulasi tadi pada software tracker tadi. Kita bisa melihat lagi untuk massa A. Untuk melihat massa A, kita tarik garis ini kepada awal. Nah, di sini kita lihat bahwa massa A 1048 gram. Nah, mungkin untuk lebih tepatnya kita akan mengubah satuannya dari gram ke kilogram. Jadi 1040 gram dirubah menjadi kilogram menjadi 1,048. Oke. Dan kemudian massa B di sini 524, jadi menjadi 0,524 kilogram. Nah, untuk kecepatan pada massa A sebelum tumbukan, kita bisa melihat dari sini. Kita ubah untuk massa A. Nah, klik double klik di sini, maka akan muncul seperti ini, seperti diperbesar. Untuk mendapatkan kecepatan awal, kita bisa menggunakan gradien untuk mendapatkan nilainya. Jadi karena sebelum tumbukan ini adalah grafik sebelum tumbukan dan ini adalah setelah tumbukan, maka kita memblok grafik yang sebelum tumbukan untuk mendapatkan gradien nilai. Nah, seperti ini. Kemudian klik fit, dan di sini sudah muncul fit equation atau rumusnya. Kemudian klik auto fit. Nah, kita mendapatkan velocity atau kecepatannya sekian. Nah, kita copy dan kita bawa ke Excel. Di sini paste. Nah, muncul nilainya 0,5232. Kemudian untuk kecepatan
pada massa A sesudah tumbukan. Ini kita lihat pada data tool, kemudian kita ubah bloknya di setelah tumbukan. Nah, kemudian klik auto fit lagi, kita dapatkan nilainya sekian, dan kita copy lagi, kita bawa ke sini, paste. Nah, kita dapatkan nilai 0,1597, dan kita ubah lagi untuk yang kecepatan B. Kita bisa lihat dari track, kita ubah dulu di sini massa B, klik double. Nah, muncul seperti ini. Kita blok data yang sebelum, grafik yang sebelum tumbukan, kemudian klik fit lagi, kemudian auto fit. Nah, kita dapatkan nilainya, kita copy, bawa ke Excel, kemudian dipaste. Nah, sebenarnya karena pada massa B sebelum tumbukan itu dia selalu diam, kita bisa mendapatkan hasil seperti ini, atau kita bisa menuliskan 0 saja. Jadi untuk benda yang selalu diam sebelum tumbukan, kita bisa mengubahnya menjadi 0. Nah, seperti ini. Dan untuk yang B, massa B setelah tumbukan, kita bisa membloknya di sini. Nah, kemudian kita klik auto fit, kita dapatkan nilai sekian, dan kita copy, kemudian kita bawa ke sini. Nah, dari data tersebut kita bisa menghitung momentumnya, yaitu sama dengan massa A, karena ini momentum pada massa A. Pada benda A kita hitung massa dikali dengan kecepatan pada massa A. Nah, kita dapatkan nilainya sama seperti caranya sama untuk momentum pada benda B, sama dengan massa B dikali dengan kecepatan pada benda B. Ya, di sini kita lihat 0 hasilnya karena pada benda B adalah 0. Kemudian untuk setelah tumbukan, massa pada benda A dikali kecepatannya juga setelah tumbukan. Oke. Dan ini untuk benda B dikali dengan ini. Nah, pada momentum ada suatu persamaan, yaitu tumbukan atau yang dinamakan dengan momentum konservatif, yaitu massa pada benda, momentum pada benda A ditambah dengan momentum pada benda B itu sama dengan besarnya momentum pada benda A setelah tumbukan ditambah dengan momentum pada benda B setelah tumbukan. Nah, kita bisa menghitung itu momentum pada benda A ditambah dengan momentum pada benda B
yang ini juga ditambah dengan momentum pada benda B setelah tumbukan. Oke, kita sudah mendapatkan datanya seperti ini. Kemudian kita akan melihat bagaimana bentuk grafiknya, yaitu klik insert, kemudian column, kita pilih yang ini. Nah, kita bisa melihat bahwa dari data ini menghasilkan grafik seperti ini. Oke, kita bisa melihat lebih jelas lagi untuk benda yang setelah tumbukan. Kita ganti warna, mungkin dengan warna yang mencolok, yang kita pilih warna merah. Nah, ini adalah momentum sesudah tumbukan pada benda A, dan ini juga momentum setelah tumbukan pada benda B, dan ini momentum totalnya setelah tumbukan. Nah, kita lihat bahwa di sini yang biru ini adalah momentum sebelum tumbukan, dan yang merah ini adalah momentum setelah tumbukan. Nah, di sini tidak terlihat grafik karena pada momentum sebelum tumbukan pada benda B, kecepatannya adalah 0. Jadi tidak menghasilkan tumbukan. Nah, karena konservatif itu sebenarnya momentum total sebelum tumbukan itu sama dengan momentum tumbukan, momentum setelah tumbukan maksud saya. Nah, seharusnya di sini grafiknya itu sama, tetapi karena mungkin ada kekurangan atau kurang teliti dalam men-tracknya tadi, tidak tepat pada titik senternya pada benda masing-masing benda, sehingga mendapatkan hasil yang tidak sama. Tetapi di sini kita lihat bahwa tingginya hampir sama, dan di sini kita mempunyai error sedikit, dan kita bisa mencari errornya tersebut dengan ralat. Kita tahu seberapa besar kesalahan kita dalam men-track tersebut. Nah, ralat ini rumusnya itu sama dengan momentum total pada benda yang nilainya itu lebih besar. Nah, di sini momentum sebelum tumbukan itu 5,48 dan momentum total setelah tumbukan itu 5,22, jadi lebih besar yang sebelum tumbukan, kemudian ditambah dengan momentum setelah tumbukan, kemudian dibagi dengan momentum yang sebelum tumbukan karena nilainya lebih besar. Oke, kita bisa melihat errornya sekian 1,95. Nah, jadi kesalahan di sini untuk ralatnya kira-kira 1,95. Nah, mungkin simulasi yang dilakukan sebelumnya sudah berhasil karena mendapatkan grafik yang seperti ini dan nilainya seperti ini, dan menunjukkan bahwa konservatif momentum itu sebenarnya sama, dan kita bisa mencari ralatnya sekian. Dan saya rasa simulasi ini sudah bagus. Mungkin sekian saja dari saya. Apabila saya mempunyai salah, saya mohon maaf, dan semoga bermanfaat. Selamat bertemu lagi di lain sesi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.